Baiklah teman-teman, kalian ingin tahu seberapa besar para pemimpin barat membenci rakyat mereka sendiri? Jadi bukan hanya mereka sengaja menggantikan penduduk asli, jenis penduduk asli ini dengan orang-orang seperti ini. Dengarkan orang ini. Mereka secara terang-terangan mengejek kita, mereka secara terang-terangan mengejek negara tuan rumah. Hahaha, kalian kerja seharian penuh, tapi nggak punya apa-apa. Terima kasih sudah bekerja keras supaya aku bisa di rumah seharian, bebas, aku bisa pakai EBT-ku. Kerja saja untukku, anak kulit putih. Maksudku cewek ya. Kerja saja untukku, kalian hewan kulit putih sialan, kerja saja untukku. Ya, kalian kerja saja untukku. Dan pemerintah AS adalah mereka yang bekerja untukku. Kalian semua bekerja untukku. Sekarang kerjalah. Bayar pajak untuk mereka. Jaga aku dan orang-orangku. Baiklah, ini tanahku. Aku yang menguasai tempat ini. Ini kenyataanku. Kalian semua akan dirantai. Aku akan memenjarakan kalian semua kalau kalian tidak bayar pajak. Kalian lebih baik bayar pajak kalian. Beberapa orang mungkin akan bilang ini cuma sindiran. Mereka sengaja mengatakan itu untuk membuat marah orang-orang. Membuat marah mereka yang bilang kalau orang-orang ini cuma menghabiskan uang pajak yang sudah mereka dapatkan dengan susah payah. Meskipun itu benar, itu langkah yang sangat buruk dan bodoh. Tapi biar saya putarkan video lain untukmu. Dengarkan wanita muslim ini. Aku tidak berasal dari sini. Apakah aku pernah bilang kalau aku berasal dari sini? Itulah kenapa aku mengerti dan mendukung sebisa mungkin. Dan nikmatilah, aku suka, aku suka, aku suka. Kamu bisa memilikinya di sini seperti furnitur Swedia. Aku memanfaatkannya semaksimal mungkin. Aku memanfaatkannya semaksimal mungkin dan kamu bahkan tidak bisa melakukan apa-apa tentang mereka. Dengan sengaja membuat kita marah. Dan kemudian ketika kita menunjukkan video-video ini langsung dari mulut orangnya sendiri, mereka bilang kita sedang memancing kemarahan. Bagaimana itu bisa disebut memancing kemarahan? Hanya melaporkan apa yang orang-orang katakan dan lakukan sendiri. Bagaimana itu bisa disebut memancing kemarahan? Jadi sebenarnya satu video lagi, lalu saya akan lanjut ke poin berikutnya. Dengarkan ini. Ini terjadi di suatu tempat di Inggris. Saya akan pergi ke hitam. Ya, Saya bukan Jenny. Aku akan menidurimu. Aku akan menidurinya. Tidak. Kamu berbohong. Aku tidak berbohong. Dia bilang padaku, kamu tidak bisa pergi. Kau tahu. Ya. Aku akan kembali. Ya, aku tidak berbohong. Aku tidak berbohong. Dan saat aku datang, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Tidak. Sekarang giliranku untuk menikmati momen ini. Giliranku untuk memeluk. Jadi, berani. Mereka sangat berani. 100 tahun yang lalu, mereka akan takut pada penduduk setempat. Mereka tidak akan berbicara seperti itu kepada siapapun. Mungkin bahkan 30 tahun yang lalu, mereka tidak akan berbicara seperti ini. Dan mereka bukan cuma omong doang. Lihat ini. Ini baru saja terjadi di Irlandia. Penyerbu asal Aljazair, Riyad Bouchakar, telah dinyatakan bersalah setelah menikam 3 anak di luar tempat penitipan anak di Dublin karena pembayaran tunjangan kesejahteraannya dihentikan. Ini adalah keterangan dari ibu seorang anak berusia 5 tahun yang ditikam dalam serangan itu. Saat ini dia menggunakan kursi roda dan tidak bisa berbicara. Dia sedang belajar cara menelan. Nutrisi untuknya diberikan melalui selang di perutnya. Kami menanyakan pertanyaan ya atau tidak dan dia berkedip untuk memberikan jawaban terbaiknya. Dia harus bekerja 2 kali lebih keras. Dia tidak bisa ke toilet sendiri. Dia tidak bisa meraih apapun sendiri. Saya tidak bisa membujuknya untuk tidur. Dia harus minum obat agar bisa tidur. Jika dia terlalu bersemangat, kepanasan atau sembelit, dan kondisinya sangat parah, dia harus dibius. Saya belum selesai. Ini baru saja terjadi di Jerman. Di mana-mana. Ini bukan hal yang unik di negara manapun. Itulah sebabnya, kalian orang Australia, tolong jangan lengah sedetik pun, karena ini akan terjadi pada kita di Australia. Sebenarnya, ini sudah terjadi. Seorang pria berusia 19 tahun dipukul di kepala dalam parang dalam bentrokan hebat yang melibatkan hingga 10 migran yang bukan warga asli Jerman di pusat perbelanjaan Zeil yang sibuk di Frankfurt. Seorang tersangka berusia 20 tahun menyerang korban dengan parang menyebabkan luka di kepala. Secara total 4 orang ditangkap. Oke? Apakah kamu sudah merasa diperkaya secara budaya? Jelas, saya sudah membahas itu di video saya sebelumnya. Kemarahan di Skandinavia setelah seorang pria Swedia. Lihatlah pemuda ini. Lihatlah keluarga muda yang indah ini. Dia tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda. Itulah sebabnya banyak dari orang-orang ini masih belum bisa memahami kenyataan
bahwa dunia di sekitar mereka sudah bukan lagi dunia tempat mereka dibesarkan. Jadi pria Swedia ini sedang menonton pertandingan sepak bola. Oke, dia sedang menonton pertandingan sepak bola ketika dia dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang Afrika. Dia sedang menonton pertandingan sepak bola antara Norwegia melawan Pantai Gading. Saya memang punya, tapi saya tidak bisa mengucapkannya, maaf. Dan yang lebih parah lagi, dia adalah seorang polisi yang sedang tidak bertugas dan meninggalkan seorang istri serta 2 putri. Mereka secara terbuka mengatakan kepada kita bahwa mereka menguras habis sistem kesejahteraan kita. Mereka memukuli kita, membunuh kita, memperkosa kita. Dan kamu tahu apa yang dilakukan pemerintah kita? Kamu ingin tahu? Nah, selain memanipulasi kamu, inilah yang mereka lakukan. Lihat ini. Ini sudah jadi berita besar sejak kemarin di media sosial. Lihat ini. Sebuah keluarga dari Pakistan pindah ke rumah-rumah baru yang baru dibangun di suatu tempat di Inggris. Diperkirakan harganya $250.000, 250.000 pound. Seorang pencari suaka dari Pakistan. Pakistan tidak sedang berperang. Tidak ada perang yang terjadi di Pakistan. Kenapa orang-orang Pakistan ini mengajukan permohonan suaka? Kamu tahu negara mana yang paling banyak menghasilkan permohonan suaka di Inggris? Pakistan. Orang Pakistan tidak sedang mengalami perang. Sebuah keluarga pencari suaka asal Pakistan yang ditempatkan di rumah baru senilai 250.000 pound mengatakan mereka sangat ingin pergi karena ongkos taksi ke toko terlalu mahal. Muhammad Nadim, 40 tahun, pindah ke Inggris bersama istrinya Shumaila dan keempat anak mereka. 2 tahun lalu dan tinggal di hotel yang dibiayai oleh pajak sampai mereka diberikan rumah ini lebih dulu daripada warga asli. Oke? Apakah kamu ingin melihat apa yang terjadi di Jerman? Sementara uang pajakmu digunakan untuk menampung para pencari suaka palsu ini, tarif pajakmu justru meningkat. Saya senang membayar tarif pajak yang lebih tinggi jika itu untuk orang-orang di negara saya. Tapi kenyataannya itu justru diberikan kepada orang asing. Keran itu tidak akan pernah tertutup karena ada 1 miliar orang Afrika, Pakistan, dan Asia Selatan yang akan terus datang. Lihat saja apa yang baru saja terjadi di Jerman. Ini adalah kansler May. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Izinkan saya mengutip. Kita tidak bisa lagi menerima tingkat cuti sakit yang sangat tinggi di perusahaan-perusahaan kita. Kami menghapus cuti sakit melalui telepon dan mewajibkan untuk menyerahkan surat keterangan medis sejak hari pertama sakit. Kami tahu ini adalah keputusan yang sulit, tetapi kami tidak bisa lagi menanggung kerugian kompetitif yang disebabkan oleh ketidakhadiran kerja yang berkepanjangan. Semua yang kamu lihat sedang hancur. Semua yang kamu lihat. Jelas, ini dulunya adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Orang-orang dulu mempercayai kata-kata orang lain. Hei bos, saya merasa sakit. Saya tidak bisa masuk hari ini. Oke, tidak apa-apa. Karena saya berasumsi sebagian besar orang Jerman adalah orang jujur dan para pemberi kerja pun tidak masalah. Tapi sekarang ini bukan lagi masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Dan tebak apa? Mereka juga akan mengurangi cuti sakit itu untuk memberi makan orang-orang ini. Ya, itulah yang sedang terjadi. Ini tidak akan berhenti. Ini tidak akan berhenti. Mereka akan terus mengurasmu sampai benar-benar tidak ada lagi yang bisa diambil. Maaf, satu video lagi. Dan jika kamu mengatakan sesuatu, maka polisi akan datang ke rumahmu. Lihat apa yang terjadi. Polisi Inggris datang larut malam ke rumah seorang wanita yang memiliki anak autis untuk memintanya menghapus video yang dia unggah di media sosial karena video itu menyebabkan seseorang merasa cemas. Ini hanya akan berakhir dengan satu cara. Aku memberitahumu itu. Mau tidak mau, mereka akan membungkam kita, menangkap kita, mengintimidasi kita dengan mengirim polisi ke rumah kita. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Inilah sebabnya mereka marah dengan film itu. Warga penegak keadilan yang telah menjadi film independen terlaris dalam sejarah karena orang-orang mendukung aksi main hakim sendiri. Kenapa mereka melakukan itu? Bolehkah saya tahu Anda tinggal di mana? Untuk keperluan apa? Saya Right. Tolong katakan itu. Alasan saya merekam Anda adalah karena saya sudah muak dengan pelecehan ini. Setiap kali saya masuk ke salah satu kantor Anda, mereka merekam saya. Jadi sekarang Anda tahu rasanya. Sekarang jam 3:30 pagi. Bolehkah saya bertanya, untuk kedua kalinya malam ini, mengapa Anda ingin menyakiti saya, anak saya, dan rumah saya? Ya, karena ini
Saya sudah tahu soal ini, video-video yang telah diposting ke media sosial, termasuk yang dibuat pagi ini. Pagi ini, Apa yang dibuat pagi ini, dan tentang petugas-petugas saya yang sudah berada di sekitar sini malam ini. Baik, saya di sini untuk dengan hormat meminta Anda menghapus video-video tersebut dari media sosial. Tidak, saya rasa saya tidak melanggar hukum, jadi saya rasa saya tidak akan melakukannya. Dan juga saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda mungkin saja melakukan pelanggaran berdasarkan Malicious Communications Act, oke? Oke, baiklah, tentu saja. Jadi, coba saya pahami dulu karena saya juga menonton video ini untuk pertama kalinya. Beberapa petugas datang ke rumahnya sebelum dia merekam itu dan dia mempostingnya di media sosial. Saya belum melihat video yang lain. Dan petugas polisi lain datang untuk memintanya menghapus video interaksinya dengan petugas sebelumnya. Saya ingin melihat video itu. Kenapa? Apa yang salah dengan video itu? Itu membuat para petugas polisi khawatir dan tertekan. Saya rasa Diana Johnson akan menjelaskan itu kepada saya ketika dia melihat videonya, bukan? Dia adalah seorang pengacara yang berkualifikasi. Dia pernah menjadi direktur layanan sosial, jadi dia akan memahami kasus saya. Ya, Pada saat ini, putra saya melaporkan adanya pelecehan. Anda gagal melindunginya. Dia menghapus video-video dari media sosial. Selamat malam. Tugas, Saya menasihati Anda dan meminta Anda untuk pergi sekarang. tolong, pelanggaran berdasarkan Malicious Communications Act. Selamat malam. tugas, saya sudah bilang begitu. Saya akan membiarkan Anda melanjutkannya. Terima kasih. Selamat malam, petugas. Dan boleh saya minta, tolong jangan kembali ke rumah saya dan mengganggu lagi. Kami mungkin perlu berbicara dengan Anda besok. Saya rasa Anda tidak akan melakukannya. Saya tidak melakukan pelanggaran apapun, Pak Polisi, jadi Anda tidak perlu berbicara dengan saya kapanpun. Ya, Anda mungkin saja sudah melakukannya, saya khawatir. Tidak, saya rasa saya tidak melakukannya. Kamu datang ke rumahku sambil merekamku. Aku punya hak untuk merekam kamu. Dan dia direkam lagi. Jadi sekarang dia akan mengirim petugas lain dan berkata, "Hei, hapus juga video ini." Mereka tidak pernah bicara seperti ini kepada para penjajah. Ada apa teman-teman? Ada apa? Ini memalukan. Semuanya kacau balau, bencana. Masyarakat barat benar-benar hancur di depan mata kita. Video-video seperti ini benar-benar muncul ratusan setiap hari. Lihat ini baru saja terjadi di Belanda. Seorang pria Belanda dirampok oleh sekelompok orang Maroko. Dia mengejar mereka lalu dipukuli oleh mereka. Lihat ini. Ada apa? Aku belum melihatnya. Di sini, yang ini dirampok. Jadi dia mengejarnya. Lihat ini. Lihat betapa kurang ajarnya orang-orang ini. Bisa kamu bayangkan? Lalu dia dipukuli. Kalian bisa percaya ini, teman-teman? Ini Belanda. Orang Australia, kalian lihat ini? Karena orang-orang yang berbuat begini terhadap Eropa adalah orang-orang yang berkuasa di Australia. Orang yang sama, ideologi yang sama. Orang yang sama, Anthony Albanese hanya tertinggal 2 tahun karena Australia selalu tertinggal 2 atau 3 tahun dari dunia barat lainnya secara budaya karena jarak dan isolasi kita. Kita baik-baik saja sampai COVID datang. Dan itulah yang mereka lakukan di sini, teman-teman. Itulah yang mereka lakukan di sini. Dan memang begitu, dan skenarionya sama. Mereka memutarbalikkan keadaan agar warga setempat merasa merekalah yang salah. Mereka menyebut mereka rasis dan fanatik. Dan Pauline Hanson berkata, tidak, saya tidak peduli. Saya bukan seorang rasis. Kita adalah negara multi-etnis. Tapi kita bukan masyarakat multicultural. Karena, dan kita bisa mengatakan itu secara eksplisit, karena kita telah melihat hasil dari multikulturalisme. Kita sudah melihat buah yang dihasilkannya. Oleh karena itu, Anda sepenuhnya berhak untuk menentang multikulturalisme. Itu bukan lagi pernyataan yang mulia. Anda bisa secara terbuka mengatakan, saya benci multikulturalisme. Saya tidak ingin budaya lain di negara saya. Saya ingin meminimalkan budaya lain. Dan saya ingin meminimalkan dampak dari budaya lain. Dan saya tidak akan lagi mendukung budaya lain. Mereka selalu memberitahumu, lucu bagaimana orang-orang ini, lihat ini. Maaf, saya selalu malah memutar video badut ini.
Dia adalah Menteri Dalam Negeri kita. Mayoritas besar konstituennya terdiri dari Muslim. Itulah alasan mengapa dia membuat pernyataan-pernyataan konyol seperti ini. Konsep imigrasi adalah orang-orang ketika mereka datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi adalah yang. Semua video yang saya tunjukkan kepada Anda tadi, itulah siapa mereka sebenarnya. Jadi saya tidak harus kehilangan semua itu. Pertahankan itu. Meludah di jalan, buang air kecil di jalan, menguras habis sistem kesejahteraan kita, memukuli orang, membunuh. Ini sedang terjadi, teman-teman. Ini sedang terjadi. Statistik tidak berbohong. Dan seperti yang saya katakan, dia mewakili mentalitas yang sama. Dia mewakili ideologi yang sama. Dari orang-orang yang menghancurkan Eropa. Yang telah digunakan sebagai bagian dari dialog multikultural untuk waktu yang sangat lama. Dan itulah kenyataannya. Seperti kita ingin orang-orang apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot seperti itu, di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Saya tidak peduli apakah kamu setuju dengan itu atau tidak. Kepada warga Australia yang terhormat, kami mendatangkan orang-orang yang membenci segala hal yang berbau Barat. Mereka membenci ideologi Barat. Mereka membenci peradaban Barat. Mereka membenci segalanya. Lihat ini, budaya tidak penting. Jika Anda melihat komentar yang dibuat oleh Angus Taylor seperti ingin mengklaim bahwa seseorang kurang layak jika mereka tidak berasal dari demokrasi liberal. Mereka memang kurang layak. Tentu saja mereka kurang layak. Anda tahu kenapa? Saya akan tunjukkan beberapa statistik kepada Anda. Anda tahu dan Anda memikirkan orang-orang yang datang dari Eropa pasca perang yang pernah berada di bawah pendudukan Uni Soviet dulu. Orang-orang yang telah melewati perjalanan itu. Itulah mengapa orang Eropa Timur membenci komunisme dan mereka adalah pendukung terbesar demokrasi liberal. Mereka adalah pendukung terbesar demokrasi liberal karena mereka memahami hal itu. Kaum Islamis tidak mengatakan hal itu. Kaum Islamis mengatakan kami ingin syariah. Kaum Islamis tidak mengatakan bahwa hei, kami tidak ingin Islamisme. Apa yang mereka katakan, bahkan yang moderat sekalipun, mereka bilang, tidak, Islam itu hebat. Kami ingin syariah di Inggris. Kami ingin syariah di Australia. Kami ingin syariah di Amerika. Jadi, mereka tidak sama. Berasal dari Vietnam. Imigrannya lebih baru yang datang dari Tiongkok. Ada banyak sekali orang Australia yang bangga di sana. Bukankah itu luar biasa? Mereka selalu membicarakan para imigran yang baik, yang berhasil berintegrasi, yang tidak pernah menimbulkan masalah apapun. Saya tidak melihat ada gerakan apapun terhadap orang Vietnam. Orang Vietnam sudah tinggal di Australia sejak tahun 70-an. Orang Tionghoa sudah datang ke sini selama 20-30 tahun. Ya, kami memang menerima beberapa keluhan tentang investor Tionghoa kaya yang memenuhi pasar perumahan karena ada banyak mahasiswa Tionghoa kaya yang telah membeli apartemen, yang telah menciptakan kelangkaan perumahan yang dibuat-buat. Selain itu, tidak ada perbedaan budaya. Jika Anda pergi ke beberapa bagian Melbourne, Anda hanya akan melihat orang Tionghoa. Tapi dan kami sudah melihat itu sejak saya benar-benar datang ke Australia pada tahun 2003. Tapi kami tidak pernah mengalami penolakan terhadap imigrasi Tionghoa. Tapi jadi mereka selalu membicarakan orang-orang yang sebenarnya tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Kami punya masalah dengan para Islamis yang merupakan mayoritas atau merupakan bagian signifikan dari konstituennya. Orang-orang punya masalah dengan mereka. Tapi mereka, lihat, mereka tidak pernah membahasnya. Dia sangat pintar, mereka sangat pintar. Dia bisa saja dengan mudah berkata, Muslim telah datang ke sini. Mereka orang-orang yang luar biasa. Dia tidak mengatakan itu di sini. Penawaran penjualannya berbeda dengan produk akhirnya, teman-teman. Penawaran penjualannya adalah kita ingin dokter dan insinyur. Dan kadang-kadang jika mereka ingin menunjukkan budaya lain, mereka berkata, lihat orang Vietnam yang cantik, orang Tionghoa yang cantik. Tapi mereka tidak pernah menunjukkan kepada kita para Islamis dengan hijab, nikab, burka, dan pembunuhan massal. 42.000 serangan teroris telah terjadi sejak 9/11. Tebak apa? 99% dari mereka terinspirasi oleh Islamis. Yang lainnya di urutan kedua yang jauh adalah terorisme Tamil yang sudah dihancurkan pada tahun 2015 saya rasa atau 2016 sesuatu seperti itu. Cara menjualnya selalu berbeda. Dan untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka kurang berharga adalah klaim yang cukup mengerikan untuk dibuat. Tidak, kita tidak membicarakan itu. Kita sedang membicarakan para Islamis.
Mereka kurang berharga. Mereka kurang berharga. Akan adil untuk mengatakan, menurut saya, bahwa satu-satunya penduduk tetap yang tampaknya disukai Angus Taylor adalah Pauline Hanson yang menjadi penghuni tetap di pikirannya. Dia hebat. Pauline Hanson itu hebat. Dia adalah penghuni tetap di kepala 33% orang Australia yang sejauh ini adalah satu-satunya orang terbesar, penghuni tunggal terbesar dalam pikiran orang Australia. Jadi teman-teman, kita tidak perlu berbasa-basi lagi. Serius, lupakan saja. Jika kalian ingin menyelamatkan negara kalian, tolong utamakan negara kalian. Orang-orang ini tidak akan berhenti melakukan apapun. Mereka tidak akan berhenti melakukan apapun. Mereka akan terus menghancurkan negara kita. Jika kalian menunggu momen itu, karena saya juga pernah menunggu sangat lama, bahwa akan datang saat di mana seorang kiri berkata, saya pikir saya salah. Saya benar-benar salah paham. Ups, maaf orang-orang konservatif. Kalian benar, itu tidak akan pernah terjadi. Dan kita tidak seharusnya menunggu momen itu karena orang-orang ini akan terus bersikeras dengan dogma ideologi mereka. Karena itu adalah bagian dari sistem kepercayaan mereka bahwa Barat atau peradaban Barat telah menyebabkan penderitaan besar bagi seluruh dunia, negara-negara selatan global atau negara-negara non-Barat. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan membubarkan, menghapus, atau menghancurkan peradaban Barat. Itulah sebabnya mereka akan terus mendatangkan orang-orang ini. Beberapa dari orang-orang ini begitu bodoh sehingga mereka benar-benar mengatakan bahwa kita tidak lagi membuat baik. Karena kita tidak mau Barat, kita tidak mau berperan dalam pertumbuhan orang Barat. Karena mereka berkulit putih. Itulah sebabnya saya bilang teman-teman, tolong orang kulit putih, buatlah sebanyak mungkin anak. Saya tahu itu sulit di situasi ekonomi saat ini. Tapi orang kulit putih perlu punya anak.